Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Pratama dan rekan saya Muhammad Afdal Pradisto. Kami di sini dalam tim perancangan net zero energy building tentang tempat pengolahan, konservasi air, kesehatan dan kenyamanan ruang, serta siklus dan sumber material. Ini ada latar belakang dari perancangan kami. Latar belakang pertama dimulai dari adanya pemanasan global pada dunia ini, kegiatan yang berkaitan dengan menggunakan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan ini menghasilkan gas-gas, terutama gas karbon dioksida. Dan gas karbon dioksida yang terjebak di dalam atmosfer bumi ini menyebabkan efek rumah kaca. Menurut dari sumber Magdalena dan Tondobala 2016, sektor bangunan menyerap sebesar 40% sumber energi dunia. Dengan dua latar belakang ini, muncullah konsep yaitu net zero energy building. Konsep net zero energy building adalah konsep bangunan yang mengarah pada total konsumsi energi, antara energi yang dikonsumsi dari sumber negara dengan energi yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan. Ya, kemudian kami di sini mengikuti kompetisi yang dilakukan oleh ASRAE, yaitu kompetisi tentang Integrated Sustainable Building Design. Kompetisi ini merupakan kompetisi perancang bangunan dari tata letak lokasi, konstruksi bangunan, serta sistem mekanikal yang memfokuskan pada pengurangan konsumsi energi dan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Kemudian bangunan yang akan dirancang merupakan bangunan gedung seni yang berada di kampus, merupakan gedung 2 lantai dan memiliki 1 lantai basement. Bangunan ini berlokasi di Sydney, Australia, dengan total luas bangunan sekitar 23.300 meter persegi. Kemudian tujuan dari perancangan kami yaitu merancang bangunan sesuai fungsi hunian dengan memenuhi kriteria tepat di lahan, serta konservasi air sesuai dengan konsep net zero energy building agar dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, merancang sistem HVAC pada bangunan seni sesuai fungsi hunian dengan memenuhi kriteria kesehatan dan kenyamanan ruang pada net zero energy building. Dengan memanfaatkan suatu sistem HVAC agar mendapatkan energi efisien yang baik, serta menggunakan material sesuai dengan kriteria net zero energy building agar dapat menciptakan bangunan yang ramah lingkungan serta meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya ada juga batasan perancangan dalam penerapan perancangan konsep net zero energy building ini. Kurang lebih batasan perancangan kami berdua sama, yaitu yang pertama, untuk perancangan ini memfokuskan pada kriteria mengenai tepat guna lahan, konservasi air, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, dan juga siklus material. Selanjutnya, objek yang dijadikan topik perancangan ini merupakan gedung seni. Selanjutnya, gedung seni ini dirancang harus berlokasi di Sydney, New South Wales, Australia. Perancangan ini mengacu pada persyaratan kompetisi ASRAE. Selanjutnya, perancangan ini juga meliputi kajian dari literatur, perhitungan, dan simulasi menggunakan software. Selanjutnya, dan yang terakhir, data-data yang didapatkan berdasarkan informasi ASRAE dan data lainnya. Berikut adalah diagram alur kerja dari perancangan, mulai dari studi literatur, selanjutnya analisa perancangan sistem, selanjutnya perhitungan konsumsi energi dan sumber energi, selanjutnya menyesuaikan dengan standar ASRAE. Jika tidak sesuai, maka ulang kembali ke analisis dan perancangan sistem. Jika sesuai, maka lanjut ke perhitungan life cycle. Lalu disesuaikan lagi dengan owner requirement-nya. Jika tidak sesuai, maka ulang lagi ke analisis perancangan sistem yang pertama. Jika sudah sesuai, maka didapatkanlah hasil dari analisa perancangan. Berikut merupakan studi literatur yang kami pakai. Ada beberapa studi literatur yang kami pakai, di antaranya ada ASRAE 1 tahun 2017,
yaitu persyaratan untuk tapak, desain, konstruksi, dan rencana untuk pengoperasian gedung-gedung hijau bertingkat tinggi. Kemudian ASRAI 9071 tahun 2016 yang merupakan persyaratan minimum dalam efisiensi energi untuk desain dari suatu konstruksi seperti bangunan baru. Kemudian ada Green Secret itu merupakan penilaian rancangan gedung baru yang termasuk bangunan hijau dan hemat energi. Kemudian ada ASRAI 55 tahun 2013 yang merupakan standar untuk menentukan faktor personal dan lingkungan untuk lingkungan dengan thermal yang dapat diterima. Dan yang terakhir ASRAI 62.1 tahun 2016 merupakan standar untuk menentukan ventilasi sebagai peningkatan kualitas udara ruangan. Ya, berikut ini adalah metode perancangan yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah untuk tepat guna lahan, yaitu pemilihan tapak. Pemilihan tapak ini dipilih dari 8 potensi tapak yang sudah dipilih oleh tim yang berlokasi di Sydney. Dan lokasinya harus ada di sekitar daerah kampus. Dari 8 potensi lokasi ini, kemudian 8 lokasi ini dibandingkan dengan aspek-aspek seperti transportasi, luasan area, potensi tapak, fasilitas penunjang, dan jenis lahan. Selanjutnya metode untuk konservasi air ada penerapan tiga langkah, yaitu pertama untuk fitur air, kami menggunakan fitur air yang lebih efisien sesuai standar ASRAI, dan yang kedua ada rainwater harvesting, yaitu pemanfaatan air hujan sebagai sumber air bersih, dan yang ketiga ada wastewater management, yaitu pemanfaatan air bekas pakai untuk digunakan kembali. Kemudian untuk pemilihan sistem PPAC, ini kami menggunakan matriks sebagai pembanding dari beberapa sistem PPAC yang menjadi yang akan kita pilih untuk bangunan kami. Di antaranya ada sistem CAP, VRV, hydronic, GSAP, COP, gradient cooling, forced air, dan natural ventilation. Dari matriks ini kita menggunakan skala 1 sampai 5 dengan asumsi poin 5 memiliki nilai efisiensi yang lebih baik. Ada beberapa patokan yang kita pakai seperti initial cost, operating cost, maintenance cost, frequency of use, aesthetic noise, environmental impact, heating, cooling, humidity, efficient, sustainability, constructability, local exhaust, dan particulate control. Dari matriks ini didapatkan peringkat pertama itu di GSAP dan kedua itu di CRP. Maka dari itu untuk bangunan ini akan kami bandingkan kedua sistem dengan poin yang maksimal, yaitu GSAP dengan CRP. Kemudian untuk material bangunan yang akan digunakan menggunakan material yang mempengaruhi aspek keberlanjutan. Material ini dilihat dari nilai global warming potential atau GWP yang akan digunakan. Kami berusaha mencari material dengan nilai GWP yang rendah dan tidak terlalu jauh dari proyek pembangunan yang akan kami buat. Berikut adalah hasil perancangan dari rancangan kami. Dari parameter yang dari matriks yang sudah dilihat sebelumnya, terdapat 3 potensi tapak dengan skor yang sama yang akan dipilih. Namun dari ketiga tersebut, pada tapak 5 terdapat jalur air di bawah tanah, yang mana jika mengikuti owner requirement terdapat satu lantai basement yang akan memutus aliran air tersebut. Jadi tidak bisa dipilih. Selanjutnya ada untuk tapak 7 memiliki potensi cukup besar juga, tapi ternyata tapak 7 ini terlalu dekat dengan zona bus fire. Jadi resikonya terlalu tinggi. Jadi yang dipilih dalam perancangan ini adalah tapak 6, yaitu pada di Universitas Macquarie. Ya, tapak ini seluas 27.812 meter kuadrat, dan pada pengembangan tapak ini
Berdasarkan standar ASRAE 189.1, jika ada tumbuhan asli melebihi 20% dari luas tapak, maka minimal dari 20% dari tanaman asli itu harus dipertahankan. Luas tumbuhan asli yang ada pada tapak tersebut seluas 15.773 meter kuadrat. Sedangkan dengan penyesuaian bangunan yang akan diletakkan, luas tumbuhan asli dapat dipertahankan sebesar 10.449 meter kuadrat atau sebesar 66,25%. Jadi masih memenuhi standar ASRAE. Selanjutnya ada mitigasi heat island effect. Berdasarkan standar ASRAE, setidaknya 50% dari situs hardscape tidak boleh dicakup oleh semua sistem energi surya. Maka dari itu, area hardscape dikombinasikan dengan adanya green roof pada atapnya dan juga penggunaan permeable pavers pada jalurnya. Permeable pavers ini juga berguna untuk mempercepat penyerapan air hujan di area jalur. Selain itu juga dapat membantu menurunkan suhu permukaan karena air di pavers perlahan akan menguap. Selanjutnya ada mitigasi dampak transportasi. Yang pertama ini adalah adanya jalur pejalan kaki, pedestrian walkways. Pada sekitar tapak ini sudah tersedia pedestrian walkway sekitar tapak dan juga dikembangkan akan nyambung ke pintu masuk utama. Selanjutnya ada jalur sepeda pada area tapak. Bicycle parking ini belum sesuai dengan standar ASRAE yang harus berjarak minimal 50 feet atau 15,2 meter. Maka dari itu dikembangkan dengan adanya penyediaan parkiran sepeda pada site bangunan. Selanjutnya dampak transportasi seperti kendaraan bermotor. Dilihat dari denah tapak ini sudah tersedia adanya area parkir kendaraan bermotor pada sisi selatan, barat, dan utara tapak, sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ke dalam gedung. Selanjutnya ada juga di area basement terdapat 96 untuk parkir bukan kendaraan listrik dan juga 4 parkir untuk penyandang disabilitas. Selain itu juga terdapat shuttle bus di area site dengan jarak sekitar 258 meter sehingga dapat mengurangi pengguna untuk datang dengan kendaraan pribadi. Berikut adalah merupakan orientasi bangunan dari rancangan kami. Selanjutnya dari konservasi air, langkah yang pertama ada efisiensi fitur air. Fitur air yang dipilih ini berdasarkan WELS rating atau water efficiency, labeling dan standar yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia untuk penggunaan untuk fitur yang lebih efisien. Flow rate yang kami pilih ini sudah disesuaikan dengan standar flow rate pada ASRAE. Di bawah flow rate pada standar pada ASRAE. Fitur air ini dapat mengurangi penggunaan konsumsi air sebesar 41,2%. Berikut ini adalah plumbing system design. Jadi dari rainwater dan juga municipal water source digabungkan untuk ground water tank dan dipompa ke clean water tank yang ada di atap, lalu bagikan fitur air yang airnya akan dapat digunakan kembali, yaitu dari drinking fountain, wash basin, shower, dan cleaning sink. Dan itu akan melalui proses water treatment plant, dan air tersebut bisa digunakan kembali untuk menyirami irigasi landscape dan water closet flushing dan juga menyirami roof garden. Sedangkan dari air yang sudah kotor dari urinal dan jet spray itu akan dibuang langsung ke STP.
Wastewater management ini melewati proses air bersih, yaitu water treatment plant. Dalam water treatment plant ini terdapat 5 proses, yaitu koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, filtrasi, desinfeksi. Untuk sistem rainwater harvesting, kami menggunakan Brujika Rainwater System, yaitu sebuah sistem sumur resapan yang dipadukan dengan teknologi perpimpahan aliran air hujan. Kelebihan dari sistem ini yaitu instalasinya mudah karena menggunakan sistem knockdown yang tinggal dihubung-hubungkan saja antar blok. Selanjutnya juga blok ini tahan terhadap beban hingga 25 ton dan tahan juga terhadap gempa hingga 8 skala Richter. Dan materialnya juga terbuat dari plastik daur ulang, yaitu recycle polypropylen. Berikut hasil simulasi konsumsi air menggunakan Autodesk Green Building Studio. Jadi dengan fitur yang efisien dan rainwater harvesting dan juga wastewater management, konsumsi air dapat berkurang dari 107.485.371 liter per tahun menjadi 66.594.716 liter per tahun, atau pengurangan konsumsi air per tahun ini sebesar 38%. Berikutnya ada perhitungan sizing reservoir. Dari hasil simulasi dapat konsumsi air per tahun itu sebesar 66 juta sekian liter per tahun. Maka dari itu rata-rata debit airnya adalah 2,11 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per detik. Jadi untuk desain reservoir ini reservoir bawah agar mampu menyediakan kebutuhan air dalam 1 hari, dan juga ditambahkan faktor safety, rumusnya adalah debit air dikali 24 jam dan dikali 1,25 dan didapatkan sekian. Untuk ukuran reservoir atas, tangki atap harus mampu menyediakan air selama 60 menit, sehingga rumusnya adalah debit air dikali 1 jam. Sehingga luasannya untuk volume untuk tangki atas adalah sekian. Berikutnya ada sizing pompa dengan menyesuaikan pipa yang dipilih, yaitu PPR dengan diameter 110, maka kecepatan aliran yang dapat dengan rumus berikut adalah 0,222 meter per second. Lalu dengan head statis pada desain ini adalah 7,6, dan juga head potensial karena reservoir bawah dan reservoir atas memiliki tekanan air yang sama, maka HP-nya adalah 0. Sehingga rumus totalnya seperti berikut, dan didapat head totalnya itu 11,403 meter. Dan untuk hitungan daya pompa yang dibutuhkan dengan rumus berikut, maka didapatkan daya yang dibutuhkan untuk pompa ini adalah 337,2 kW atau sekitar 452 horsepower. Selanjutnya untuk perancangan sistem PPAC, di sini kita menggunakan sistem PPAC GSAP. Simulasi ini menggunakan aplikasi Design Builder. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, kita menggunakan data weather data dari Australia dengan humidity sebanyak 40%, menghasilkan peak load heating sebesar 1.662,73 kW dan peak load cooling sebesar 1.731,86 kW. Selain itu, kita juga mendapatkan energy consumption of heating sebesar 11.932 kW per hour setiap tahunnya, serta energy consumption pada coolingnya sebesar 23.696 kW hour per tahunnya. Dihasilkan suhu ruang sebesar 24 derajat Celcius, yang dimana suhu tersebut sesuai dengan kriteria pada bangunan seni yang akan kita rancang. Selanjutnya, kami juga membandingkan kedua sistem APAC yang tadi sudah kita bahas di matriks. Yang pertama itu GSHP, yang tadi sudah didapatkan siklus dan energy consumption. Pada sistem GSHP ini memiliki efisiensi yang lebih baik jika dibandingkan dengan sistem VRV yang mendapatkan peak load heating sebesar 3.115,90 kW dan peak load cooling sebesar 3.211,10 kW, serta energy consumption pada heating sistem VRV itu sebesar 2.143.241 kWh per tahun ya. Dan juga energy consumption pada coolingnya sebesar 2.343.522 kW.
per tahunnya. Kemudian ada biaya dari BSHP yang sudah kami cari. Biaya pengukuran pada negara Australia itu berkisar $4,45 per meternya. Dengan kedalaman 60 meter, maka dibutuhkan biaya $289,75. Kemudian untuk memasang pipa feeder yang dilakukan yaitu dengan melakukan penggalian dan menghubungkan luk tanah ke pipa dengan biaya sebesar $3.830,22. Kemudian komponen selanjutnya adalah pompa kalor. Pompa ini kami menggunakan pompa berkapasitas 25 kW seharga $22.749 per unit. Untuk pompa kalor digunakan sebanyak 2 bulan, maka total harga dari pompa kalor sebanyak $45,498,16. Kemudian biaya untuk pemasangan ruangan mekanik meliputi pompa, tangki, dan pipa diperlukan biaya sebesar $4.651. Dan untuk biaya kelengkapan seperti wiring dan lainnya membutuhkan biaya $2.112. Total biaya pemasangan sistem GSRP untuk bangunan gedung dengan luas 23.700 meter menggunakan 2 pompa panas senilai 22.300 meter unitnya, serta komponen lainnya dengan nilai total $756.356. Biaya tersebut sudah termasuk dengan biaya pemeliharaan. Kemudian untuk biaya operasional, maintenance, dan replacement cost ini kami mendapatkan data dari jurnal yang kita dapatkan, karena menurut sumber untuk biaya maintenance dan replacement cost itu sesuai dengan suku cadang dan biaya penggantian pada bagian yang rusak atau mengalami kendala. Sehingga menurut sumber itu total untuk biaya HPAC ini secara keseluruhan sebesar $780.428. Kemudian untuk kualitas udara dalam ruang, pada kondisi COVID-19 ini dilakukan upaya untuk menciptakan kualitas udara yang bersih dan sehat pada bangunan. Dilakukan 2 metode yang dapat menghasilkan kualitas udara yang bersih dan sehat. Pertama itu dengan menggunakan Mars Air Filter. Mars Air Filter ini bisa diletakkan pada blower AC pada ruangan di bangunan yang kami rancang. Yang kedua itu menggunakan lampu ultraviolet yang dapat menciptakan udara bersih pada ruangan. Kemudian ini merupakan tabel material bangunan dengan menggunakan tipe ruang menurut standar ASRE 189. Material yang kami gunakan ini merupakan material yang sudah kami diskusikan untuk bangunan yang akan kami rancang, sehingga material ini memiliki tingkat efisien yang baik, dan juga produknya ini tidak jauh dari tempat bangunan yang akan kami rancang. Selanjutnya untuk kegedapan ruang yang ada pada bangunan kami rancang ini meliputi pada ruangan interior itu memakai STC yang tinggi untuk mengurangi transmisi suara antar ruangan. Dinding bagian dalam, material yang dipilih adalah pasangan bata beton dengan berukuran 4x8x16 inci dengan gypsum inci atau plester pasir dengan lapisan pelapis. Sedangkan untuk plafon lantai, material yang dipilih adalah plat beton setebal 8 inci. Kemudian untuk teater itu memakai bahan lantai plafon adalah plat beton 6 inci dengan lapisan papan serat kayu yang direkatkan ke beton. Kemudian ada nilai STC-nya 48, 58, dan 81, di mana nilai STC tersebut sudah memenuhi kriteria untuk ruangan dengan tingkat kegedapan yang kami inginkan. Kemudian ada kesimpulan dari presentasi kami. Itu adalah kesimpulan yang pertama dari tempat guna lahan. Jadi pemilihan lokasi tapak dipilih dari 8 potensi lokasi tapak yang ada di Sydney berdasarkan parameter yang sudah dipilih berdasarkan standar ASRE.
Lokasi tapak yang dipilih bertempat di lingkungan Macquarie University. Pengembangan tapak ini sesuai dengan standar ASRAE, yaitu tidak menghilangkan lebih dari 20% tanaman asli pada lahan. Selanjutnya, jalur pejalan kaki dirancang untuk mempermudah dan menghubungkan akses dari pintu masuk bangunan sampai pada transit stop transportasi umum. Parkir sepeda dan jalur sepeda dirancang pada area tapak untuk menunjang pengguna bangunan yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasinya. Sudah tersedianya area parkir kendaraan bermotor pada sisi-sisi tapak bangunan yang cukup banyak, memungkinkan untuk mengurangi area parkir yang dibutuhkan pada bangunan. Untuk konservasi air, efisiensi penggunaan air pada bangunan ini dilakukan dengan menggunakan sistem rainwater harvesting, penggunaan air bekas, dan fitur air yang efisien. Dengan curah hujan rata-rata tahunan Sydney sebesar 1.213,4 mm dan total area resapan air hujan yaitu seluas 6.000 meter, menggunakan software Autodesk Green Building Studio didapatkan sebanyak 8 juta liter air hujan diperoleh per tahun untuk meminimalkan jumlah penggunaan sumber air kota. Pemilihan fitur dilakukan dengan cara menyesuaikan laju aliran tiap fitur dengan sesuai standar ASRAE dan juga berdasarkan well rating yang tinggi. Penggunaan air bekas bertujuan untuk penghematan penggunaan air bersih dengan melalui proses water treatment plant sebelum digunakan kembali. Berdasarkan simulasi pada software Autodesk Green Building Studio, pemanfaatan sistem rainwater harvesting, penggunaan air bekas, dan fitur air yang efisien menghasilkan penghematan penggunaan air sebanyak 38% per tahun dan menghemat biaya sebesar $307.113 per tahun. Kemudian kesimpulan untuk kesehatan dan kenyamanan ruang serta stimulus material. Yang pertama itu pemilihan GSAP merupakan sistem yang paling efektif untuk memenuhi kriteria NZTB. Karena sistem ini memiliki efisiensi baik dibandingkan dengan sistem lain yaitu VRP. Seperti perbandingan peak load dan juga konsumsi energi pada GSAP memiliki tingkat yang nilai yang lebih baik dibandingkan sistem VRP. Kemudian material yang digunakan pada bangunan ini telah dipilih berdasarkan kriteria NZTB karena menggunakan material ramah lingkungan dan material yang digunakan merupakan material produksi lokal, sehingga jarak pembuatan materialnya tidak jauh dari plan yang akan kita bangun. Kemudian yang terakhir, material yang digunakan pada bangunan ini juga dipilih berdasarkan standar ASRAE dengan menggunakan material yang dimiliki oleh SDG seperti yang tadi sudah disebutkan, agar menghasilkan kekedapan dalam ruang yang baik sehingga dapat membuat nyaman penghuni yang ada dalam bangunan tersebut. Berikut ada saran dalam perancangan kami yang bisa dilihat pada slide ini. Selanjutnya ada referensi-referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.